Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Doli Arifin Hasibuan dengan NIM 0102212028 dari Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Stambuk 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Dr. Azhar Sitompul, MA, yang mengampu mata kuliah retorika dakwah. Sebelum saya memulai praktek khutbah, saya akan menjelaskan beberapa artian dari retorika dakwah. Retorika adalah berbicara atau keterampilan dalam berbicara. Sedangkan dakwah adalah ajak atau menyuruh kebaikan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan retorika dakwah adalah cara berbicara yang efektif untuk mengajak atau menyuruh seorang agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu saja beberapa pengertian dari retorika dakwah. Selanjutnya saya akan memulai praktek khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Puji dan syukur kita, tak lupa pula kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah diberikannya kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di sini khatib akan menyampaikan beberapa tentang menyongsong tahun baru menjadi pribadi yang lebih baik. Di penghujung tahun 2002 ini, marilah kita berintrospeksi diri. Apakah tahun ini kita akan lalui dengan penuh kebaikan, peningkatan ketakwaan serta amal ibadah kita? Apakah pada tahun ini hubungan kita dengan orang-orang semakin harmonis atau sebaliknya? Begitupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini sudah beberapa banyak kita belanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau kita hanya larut dalam ketamakan dan nafsu mengejar dunia tanpa tersentuh hati kita untuk menyedahkan rezeki kita yang dapat. Begitupun dengan ragam amal ibadah yang kita lakukan, apakah sudah kita sempurnakan dengan ibadah sunnah lainnya? Apakah sudah kita sempurnakan dengan ibadah lainnya, atau sejauh ini karena hanya untuk menganggurkan kewajiban saja? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang muslim kita mesti memperhatikan perbuatan yang kita lakukan, sebab di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan segala yang kita kerjakan. Jangan sampai kita lalai dan lupa bahwa setelah kehidupan ada dunia, ada kehidupan akhirat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat yang tadi dibacakan perlu kita renungi sebagai pengingat diri penghujung tahun ini, bukan hanya sebagai pengingat sehingga kita melakukan muhasabah, akan tetapi untuk memperbaiki diri kita di tahun selanjutnya. Bukan sekadar motivasi yang dibutuhkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, namun kita dituntut untuk bergerak dan melakukan perubahan sedikit demi sedikit dengan usaha yang nyata.
Jamaah yang berbahagia, berikut beberapa hal yang dilakukan untuk memperbaiki diri. Pertama, niatkan diri kita untuk menjadi lebih baik saat ini. Dengan niat, seorang muslim dapat memelihara tujuan yang ingin dicapainya. Itulah mengapa ibadah-ibadah dalam Islam diawali dengan niat. Di sisi lain, Rasulullah SAW juga bersabda yang berbunyi, niatul mu'minina khairu min amali, yang artinya niat seseorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Hadis tersebut menegaskan bahwa niat lebih baik dari perbuatan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, perlu kita mengawali perubahan diri kita kepada yang lebih baik dengan niat yang baik. Hadis ini tidak sama sekali mendukung seseorang untuk merencanakan sesuatu kemudian merealisasikannya, karena niat adalah suatu kehendak yang disertai dengan perbuatan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan tobat atas kemaksiatan yang kita lakukan di tahun lalu dan berkomitmen untuk berusaha tidak mengulanginya di tahun depan. Mungkin untuk bertobat saja adalah hal yang tidak begitu sulit, namun komitmen untuk tidak mengulanginya butuh usaha yang gigih dari diri seorang muslim. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW dalam sehari melakukan tobat 100 kali. Kendati beliau sudah dijamin masuk surga. Beliau pernah bersabda yang artinya, wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku juga bertobatnya sehari 100 kali. Lantas, bagaimana kita melakukan tobat? Cobalah dengan tahapan-tahapan yang ringan. Pertama, niat untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Kedua, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang layaknya tidak kita lakukan. Bacalah lafaz-lafaz istighfar seperti astaghfirullahalazim dan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Demikianlah berikut dari praktek khutbah saya. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.